Halo, selamat datang di channel kami. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semakin bersemangat. Amin. Ringkasan alur cerita film kali ini berjudul The Battle at Lake Changjin. Pada Juli tahun 1950, Douglas MacArthur, Jenderal Tentara Amerika, menyatakan perang dengan Korea Utara. Armada kapal perang dan pesawat pembom Amerika melakukan serangan hingga ke daerah perbatasan Cina untuk memotong jalur suplai ke Korea Utara. Jenderal MacArthur yakin perang akan dimenangkan dengan mudah dan cepat oleh Amerika yang memiliki divisi marinir yang sangat berpengalaman dan juga didukung oleh armada serta persenjataan perang yang canggih. Mao Zedong, pemimpin negara Cina, memutuskan untuk membantu Korea Utara dan mempertahankan perdamaian di negara Cina setelah melakukan pertemuan dengan para petinggi negara, termasuk Peng Dehuai yang diangkat menjadi panglima tentara. Diketahui Amerika menempatkan armadanya di Taiwan dan mengumpulkan pasukan di semenanjung Korea, mengancam keamanan nasional negara Cina. Pemimpin Mao bahkan rela mengizinkan Mao Anying putranya ikut dengan Komandan Peng berperang, yang akhirnya tewas saat bertugas akibat serangan pesawat pembom Amerika meledakkan markas tentara. Wu Jianli merupakan komandan kompi tentara, dengan semangat berangkat menerima panggilan negara untuk berperang, meski seharusnya Jianli sedang masa cuti menemui ayah dan ibunya, dengan membawa Abu Baili kakaknya, yang tewas dalam perang. Wu Wanli adik Jianli, ikut menjadi tentara dengan diam-diam mengikuti Jianli, lalu bergabung di kompi Jianli dan dititipkan ke Lei Suiseng, komandan peleton di kompinya. Para tentara berangkat menggunakan kereta api, setelah dimotivasi oleh Song Siluan, komandan divisi, untuk berjuang mempertahankan tanah pemberian negara dari invasi Amerika yang ingin mengganggu kemerdekaan. Saat di perjalanan, mendadak pesawat pembom Amerika menyerang kereta api, yang berhenti karena ada perbaikan rel kereta, yang dikira mengangkut tentara Korea Utara. Para tentara yang selamat melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, pesawat Amerika yang iseng menembaki mayat, tanpa diketahui menembak para tentara Cina yang sedang bersembunyi di bebatuan, menyebabkan beberapa pasukan tewas, termasuk teman Wanli. Para tentara membantu tentara dari kompi lain yang sedang terpojokkan oleh pasukan Amerika saat hendak menghancurkan menara komunikasi milik Amerika. Pertempuran sengit terjadi, banyak tentara tewas menghadapi pasukan Amerika yang menggunakan persenjataan lebih canggih, tetapi akhirnya pasukan Amerika berhasil ditaklukkan dan menara komunikasi berhasil dihancurkan. Tentara yang selamat melanjutkan perjalanan melalui jalanan yang bersalju dan tiba di sebuah markas tentara. Para tentara yang terluka diobati dan beristirahat, tetapi beberapa saat kemudian, dengan semangat juang yang tinggi mereka berangkat menuju pegunungan dekat Danau Changjin setelah mereka mendapat perintah dari markas pusat. Setiba di lokasi, tentara dari beberapa korps menunggu perintah selanjutnya dari markas pusat untuk melakukan penyerangan yang direncanakan pada tanggal 27 November. Bantuan logistik yang terhambat akibat armada udara terkena serangan bom menambah kesulitan bagi para tentara yang berada di lokasi sekitar Danau Changjin, bersuhu sangat dingin hingga minus 40 derajat Celcius. Ditambah, makanan yang dimakan para tentara hanya berupa kentang, yang bisa memutuskan gigi, berbeda situasi dengan pasukan Amerika, yang mendapat pasokan makanan cukup berlimpah. Pada saat jadwal penyerangan tiba, Komandan Song memerintahkan para tentara melakukan penyerangan ke pangkalan infanteri Polar Bear, yang berada di Danau Changjin. Terjadi pertempuran yang cukup hebat. Tentara Cina dari berbagai penjuru sekitar danau muncul menyerbu. Meski banyak tentara yang tewas, termasuk Komandan Lei, saat membawa pergi bom asap penanda pesawat pembombardir, tetapi akhirnya pasukan Amerika berhasil dipukul mundur.
Para pasukan Amerika di Bandara Hagaruri, yang dikomandoi oleh Komandan Oliver Smith, juga berhasil dipukul mundur oleh para tentara. Komandan Smith sempat memberikan penghormatan, karena kagum akan kegigihan tentara Cina, yang mati membeku mempertahankan negara. Selama perang, ratusan ribu tentara Cina tewas dalam perang, tetapi berhasil memukul mundur pasukan Amerika, mempertahankan tanah air. Sekian ringkasan alur cerita film kali ini, dukung channel kami ya. Dengan klik subscribe, terima kasih, sampai ketemu lagi.